Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Toatul Laila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara penggunaan 5 aplikasi kesehatan. Semua aplikasi yang pertama kita akan bahas itu adalah aplikasi Satu Sehat. Bagaimana cara penggunaan aplikasi Satu Sehat itu? Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya atau kalian bisa download di Play Store. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa membuka aplikasi tersebut. Kita open. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun atau baru pertama kali mendownload aplikasi ini, kalian bisa dulu mendaftar ya. Mendaftar itu bisa dengan memasukkan data diri seperti nomor HP, lalu email, terus verifikasi juga melalui kode OTP yang dikirimkan. Nah, kemudian kalau teman-teman udah daftar semuanya, teman-teman bisa login menggunakan akun yang telah kalian buat. Nah, jadi teman-teman, yang pertama menu utama. Kita lihat ya langsung ke menu utama. Nah, menu utamanya di sini itu ada resume medis, lalu ada cek kesehatan gratis, lalu health pass, sertifikat vaksin, kesehatan mental, pengingat minum obat, tumbuh kembang anak, lalu juga ada kesehatan kehamilan, lalu yang tadi ya ini vaksin COVID-19, lalu juga kita bisa cari layanan kesehatan seperti cari nakes, lalu cari tempat rawat inap, terus juga kita bisa cari lokasi untuk verifikasi KYC. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan pengingat untuk minum obat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nih di menu beranda ini ada resume medis ya, teman-teman. Nah, resume medis ini kita bisa melihat catatan kesehatan pribadi. Lalu di vaksinasi, vaksinasi ini kita bisa melihat sertifikat vaksin, terus juga kita bisa melihat jadwal imunisasi anak kita gitu, seperti itu. Lalu cek kesehatan medis ini di sini kita bisa berkonsultasi dengan dokter seperti itu, seperti membuat janji dengan fasilitas kesehatan, lalu juga kita bisa menentukan ingin online atau ketemu langsung oleh dokternya seperti itu. Nah, di sini juga ada catatan kesehatan. Catatan kesehatan ini bisa kita cek kolesterol, nanti dicatat di dalam situ jika sudah diperiksa oleh dokter seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pendaftaran layanan kesehatan. Nah, itu menu itu kita bisa cek di kesehatan gratis, teman-teman. Nah, caranya itu kita pertama-tama pilih fasilitas kesehatan yang tersedia dulu, teman-teman. Kemudian kita buat janji temu dengan dokter yang kita inginkan. Kemudian nanti kita akan mendapat etiket setelah bayar atau setelah dikonfirmasi jadwal oleh dokter tersebut. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi The Asian Parent. Nah, kemudian kita lanjut saja nih langsung ke cara penggunaan aplikasi The Asian Parent. Nah, teman-teman, kalian bisa download aplikasi ini melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian kalian login seperti biasa ya. Nah, teman-teman bisa login menggunakan aplikasi yang udah teman-teman buat. Kemudian kita login aplikasinya. Nah, yang pertama itu kita atur profil dulu, teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengatur profil ya, teman-teman. Nah, di sini saya belum mengatur profil kalau misalnya saya sedang hamil. Kemudian aplikasi ini juga bisa HPL kita. Misalnya kita belum tahu hari perkiraan lahir bayinya, kita bisa menghitung di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja nih, teman-teman. Kita pilih dulu metode perhitungan itu mau dari tanggal pembuahan atau hari pertama hari terakhir. Nah, teman-teman, di sini saya pilih metode perhitungan dengan hari pertama hari terakhir ya. Nah, di sini di kolom yang kedua saya memilih misalnya di tanggal 25 Juli 2024 selesai. Lalu kalau sudah kita tentukan, kita bisa menghitung. Nah, ini udah ketahuan nih hari perkiraan lahir saya itu di tanggal 29 April. Di sini juga kita bisa melihat nih ada artikel. Nah, artikel ini kita bisa membaca mengenai keluarga, lalu juga ini banyak banget ya. Mengenai kesehatan, lalu tumbuh kembang, pokoknya seputar tumbuh kembang, kehamilan dan seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita bisa memantau perkembangan janin dari mulai usia kehamilan trimester 1, kita bisa lihat. Nih, misalnya di usia 7 minggu 6 hari, kita lihat bayinya.
Nah, di sini kita bisa mengetahui bentuk bayi kita tuh seperti apa, teman-teman. Nah, ini di usia 7 minggu 6 hari bayinya sudah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di minggu ke-8 perkembangan janinnya dari minggu per minggu seperti itu, teman-teman. Sampai dengan ukuran bayinya juga kita bisa mengetahui ya nih. Misalnya di minggu ke-9 ukuran bayinya itu seperti ini, buah apa ya ini? Nah, bisa seperti penutup botol. Dengan beratnya atau tingginya itu sekitar 2,3 cm, lalu beratnya 0,002 kg. Nah, itu di minggu ke-9. Kemudian kita juga bisa mengetahui sampai dengan Nah, teman-teman, selain kita bisa melihat perkembangan janin lewat lewat aplikasi ini, kita juga bisa melihat nih berapa hari lagi kita menuju kelahiran, seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat tadi ya tinggi bayinya kira-kira sudah berapa senti, lalu beratnya kira-kira sudah berapa gram. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kemudian itu ada Mama's Choice. Nah, ini adalah fitur tambahan seperti ini ya, rekomendasi artikel-artikel mengenai kehamilan dan seputar bayi, seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak banget ya fitur-fitur tambahan, teman-teman, mulai dari pemantauan janin yang tadi sudah kita cek, kemudian belanja di produk-produk seputar kehamilan dan bayi. Kemudian di sini juga kita bisa mengunjungi Mama's Choice yang tadi artikel-artikel mengenai seputar kehamilan dan bayi, lalu tumbuh kembang janin dan sebagainya. Kemudian ini juga ada checklist. Nah, checklist itu persiapan kita menuju persalinan, seperti itu. Nah, kemudian juga ini ada resep ya. Nah, resep ini itu resep makanan-makanan sehat yang bisa kita gunakan untuk. Nah, di sini lengkap banget, teman-teman. Ada tahapan mulai dari menyusui, lalu trimester 2, trimester 1, resep untuk ibu-ibu hamil yang sangat baik ya. Di sini sudah lengkap semuanya ada. Jadi ibu-ibu semua atau teman-teman semua yang bingung saat hamil itu makanannya apa, makanan yang bergizi kiranya apa, lalu makanan pasca melahirkan itu resepnya seperti apa, teman-teman ingin tahu atau bingung, teman-teman bisa download aplikasi The Asian Parent ini. Lanjut membahas tentang aplikasi AIT Care. AIT Care ini kebetulan aplikasinya itu akan ditutup, teman-teman, mulai bulan Mei nanti. Jadi aplikasinya itu dialihkan ke aplikasi Mika atau Mitra Keluarga, seperti itu. Nah, kurang lebih sih cara penggunaan itu sama ya seperti aplikasi AIT Care, karena mereka masih satu kerjasama gitu. Nah, yang pertama kita buka dulu ya, teman-teman yang belum punya akun. Seperti biasa, teman-teman bisa download di aplikasi atau di aplikasi Play Store atau App Store. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat fiturnya, itu ada janji temu dengan dokter, lalu video call dokter, medical check up. Kita juga bisa melihat promo-promo dan rumah sakit yang bekerja sama dengan Mika ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, teman-teman, rumah sakit yang bekerja sama dengan Mika ini. Nah, ini rumah sakit mitra semua ya, kebanyakan ya. Memang Mika ini ditunjukkan untuk mitra keluarga, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuat janji temu dengan dokter, teman-teman bisa melihat fitur janji temu dokter. Jika teman-teman sudah login, teman-teman buka aplikasinya lalu login menggunakan akun yang telah teman-teman buat, lalu teman-teman bisa langsung buka atau klik janji temu dokter. Kemudian teman-teman bisa mencari dokternya, misalnya teman-teman sudah kenal, atau bisa juga teman-teman pilih dulu nih cabang mitra keluarga yang teman-teman ingin kunjungi, seperti itu. Misalnya saya pilih Mitra Keluarga Bekasi Timur. Nah, teman-teman juga selanjutnya itu teman-teman pilih spesialisasi dari dokter yang teman-teman ingin kunjungi, seperti itu. Nah, misalnya kalau saya ini dokter umum saja ya. Nah, dokter umum, lalu kita buat tanggalnya misalnya tanggal 28 Februari. Nah, selanjutnya pilih dokter, kita pencet selanjutnya pilih dokter yang dulu tadi. Kemudian kita bisa pilih nih dokter yang sudah tersedia di sini. Kemudian misalnya saya pilih dokter Budi Susetya Hasoloan. Pencet pilih, lalu teman-teman pilih jamnya. Nah, ini dokternya kebetulan cuma bisa di jam 4 sampai jam 6. Kemudian dokternya juga tidak bisa di video call ya, teman-teman. Biasanya tuh ada pilihan metode konsultasinya, mau janji temu langsung di rumah sakit atau teman-teman dengan video call, seperti itu. Nah, kemudian karena kebetulan dokternya hanya bisa di janji temu, kemudian kita pencet
Lanjut ya teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa masukkan nomor telepon lalu password dari akun teman-teman yang sudah buat. Nah seperti itu, nanti teman-teman akan dapat ya tiketnya nanti yang akan diminta oleh resepsionis seperti itu. Dan begitulah caranya teman-teman, cara penggunaan aplikasi Mitra Keluarga ini atau Mika. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi Halo Dokter. Bisa download dulu aplikasinya ya, Halo Dokter, di App Store atau di Play Store. Kemudian teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu menggunakan nomor handphone atau email. Kemudian teman-teman bisa atur profile terlebih dahulu. Misalnya itu seperti tambahkan informasi kesehatan pribadi, lalu pilih preferensi layanan kesehatan juga yang teman-teman butuhkan seperti ini. Nah ini kebetulan ya profil saya sudah saya atur. Kemudian juga selanjutnya itu teman-teman bisa konsultasi langsung dengan dokter. Nah teman-teman bisa pilih menu chat ya. Nah di sini nih mulai chat teman-teman. Atau teman-teman pertama-tama teman-teman juga bisa mencari dulu nih kira-kira dokter spesialisasi apa yang teman-teman butuhkan. Nah misalnya di sini ada chat dengan dokter umum. Nah saya akan pencet mulai chat. Nah di sini kita langsung buat janji dengan dokter. Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kode promo, misalnya dapat dari keluarga atau rekan yang pernah menggunakan aplikasi Halo Dokter ini, bisa banget dimasukkan kodenya. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa langsung pencet klik chat sekarang. Nah teman-teman di sini teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang teman-teman inginkan. Misalnya itu bisa dibayar melalui GoPay, ShopeePay, dan OVO. Misalnya melalui ShopeePay. Nah teman-teman bisa langsung bayar sekarang seperti itu ya teman-teman. Nah nanti di situ akan muncul tiketnya atau jadwal yang tersedia pada dokter ini seperti itu. Nah nanti teman-teman jika teman-teman sudah konsultasi dengan dokter dan diberikan resep, teman-teman juga bisa membeli resep itu melalui aplikasi ini. Dengan cara tuh nanti kita upload resep nih teman-teman, kita klik upload resep. Nah nanti kan dikirim, biasanya tuh dikirim online melalui foto dari dokternya. Nah nanti di situ kita bisa langsung upload aja fotonya di upload resep ini, kita tinggal upload fotonya. Nah nanti akan dikirim sesuai alamat kita nanti seperti itu teman-teman. Nah teman-teman di sini juga bisa menggunakan asuransi kesehatan ya teman-teman yang bekerja sama dengan aplikasi Halo Dokter itu sendiri. Kita lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi Halo Anak. Teman bisa unduh ya aplikasinya di melalui App Store atau Play Store. Kemudian teman-teman registrasi atau login. Teman-teman bisa daftar dengan nomor telepon atau Gmail, lalu teman-teman bisa langsung konsultasi dengan dokter. Oh ya teman-teman, pertama-tama tuh teman-teman harus menambahkan data pasien, data misalnya anak teman-teman yang sakit itu bisa ditambahkan dulu datanya dengan memasukkan nih nama depan, nama belakang, nomor NIK-nya, lalu hubungan kalian dengan anak tersebut, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, berat badan, tinggi badan, golongan darah, alergi, dan riwayat penyakitnya seperti itu. Nah teman-teman juga bisa memasukkan data pribadi teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman udah tambahin data pasiennya. Nah bisa lihat data pasiennya itu di list pasien. Nah ini kebetulan ini saya sendiri pasiennya. Nah teman-teman bisa langsung buat konsultasi dengan dokter. Pencet janji konsultasi. Nah lalu klik buat janji konsultasi dengan dokter. Misalnya konsultasi reproduksi remaja. Nah di sini kita pilih dulu pasiennya. Ini pasien itu saya sendiri ya teman-teman. Lalu kita klik pilih dokter. Kemudian kita cek nih. Nah ini ada dokter, ada hanya satu dokter ya. Nah di sini kita bisa nih melihat informasi mengenai rumah dokternya. Namanya Dokter Bella Amanda, itu ada spesialis antropologi. Lalu kita bisa bayar langsung. Kita bisa pilih konsultasinya melalui chat atau telepon. Misalnya chat. Nah teman-teman bisa pilih tanggalnya dulu, tanggal teman-teman ingin berkonsultasi dengan dokter. Lalu teman-teman bisa pilih jamnya, misalnya di jam 17 ya, jam 5. Dan teman-teman masukkan nih keluhan yang teman-teman rasakan seperti itu. Nah nanti jika sudah, teman-teman bisa klik lanjutkan ke pembayaran seperti itu ya teman-teman. Nah di sini juga teman-teman bisa melihat resep obatnya ya. Di sini nanti akan dikirim dan kita bisa melihat resep obatnya di fitur resep obat seperti itu. Nah gimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah teman-teman,
beginilah cara penggunaan 5 aplikasi kesehatan yang sudah kita bahas. Semoga teman-teman puas dengan hasil pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.